Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengla Rizky Amalia dengan NIM L0212411131 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas Ekotoksikologi B. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan strategi yang saya susun mengenai digitalisasi pengawasan perairan. Inovasi ini menitikberatkan pada sinergi antara teknologi Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, dan sistem real-time boat monitoring untuk mentransformasi sektor maritim kita menjadi jauh lebih modern dan terukur. Yang selanjutnya adalah tantangan sektor maritim saat ini. Mari kita mulai dengan realitas yang ada di lapangan. Saat ini sektor maritim kita masih dibayangi oleh masalah inefisiensi yang sangat tinggi. Faktanya sekitar 60% beban operasional nelayan habis hanya untuk biaya bahan bakar. Hal ini terjadi karena mereka masih mengandalkan metode konvensional, yaitu mencari lokasi ikan secara acak atau hunting. Di sisi lain, pemantauan kualitas air yang masih manual membuat kita sering terlambat mendeteksi pencemaran, yang berujung pada kerugian besar akibat kematian massal ikan secara mendadak. Selanjutnya adalah alur kerja sistem terintegrasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menawarkan sebuah sistem yang bekerja secara otomatis dalam 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu akuisisi data, di mana sensor fisik di lapangan mengambil parameter air secara kontinu. Kedua, cloud analysis. Data tersebut dikirim ke server cloud untuk diolah dengan algoritma AI dan pemodelan satelit guna mendapatkan analisis yang komprehensif. Dan tahap terakhir adalah user interface, di mana hasil analisis teknik tersebut dikirimkan langsung ke ponsel nelayan melalui bot Telegram secara instan. Selanjutnya adalah mode sensor monitoring air. Alat utama yang menjadi ujung tombak sistem ini adalah MPB 3099 buoy multiparameter. Perangkat ini bekerja secara otomatis di permukaan air untuk memantau 4 parameter vital. Yang pertama adalah suhu untuk memastikan kestabilan habitat ikan, lalu pH sebagai indikator awal deteksi polusi kimia, disolved oksigen atau oksigen terlarut yang sangat krusial bagi kehidupan biota, serta salinitas untuk mengukur kadar garam yang mempengaruhi pola migrasi ikan. Selanjutnya adalah teknologi transmisi LoRaWAN, yaitu masalah utama di laut lepas adalah minimnya sinyal seluler. Oleh karena itu, sistem ini menggunakan teknologi LoRaWAN. Teknologi ini memiliki keunggulan luar biasa, yaitu jangkauan transmisi mencapai 15 hingga 20 km. Namun dengan konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga baterai perangkat bisa bertahan hingga 2 tahun. Hal ini memastikan pengiriman data tetap stabil meski berada di lingkungan laut yang ekstrim. Selanjutnya adalah prediksi lokasi ikan dengan AI. Sistem ini tidak hanya memantau, tapi juga memprediksi dengan menghitung habitat suitability index. AI menggabungkan data sensor dengan data satelit mengenai suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil A. Hasilnya adalah koordinat zona tangkap yang presisi, sehingga nelayan tidak lagi membuang waktu dan BBM hanya untuk menebak-nebak keberadaan ikan. Selanjutnya, interaksi bot dan early warning system. Dari sisi pengguna, kemudahan akses adalah prioritas. Nelayan cukup berinteraksi melalui bot Telegram. Mereka bisa mengetik check_air untuk data terkini atau strip lokasi untuk koordinat tangkap. Selain itu, bot ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Jika sensor mendeteksi parameter yang berbahaya seperti oksigen di bawah 4 mg per liter atau pH di bawah 6,5, bot akan otomatis mengirim pesan darurat agar nelayan bisa segera melakukan mitigasi sebelum kerugian terjadi. Setelah memahami konsep dasarnya, mari kita bedah bagaimana bot ini dibangun dari sisi teknis. Proses pengembangannya kami bagi ke dalam 4 tahapan utama. Yang pertama adalah inisialisasi. Kami menggunakan platform @botfather dari Telegram API untuk mendaftarkan bot secara resmi. Hasil dari tahap ini adalah API token unik yang berfungsi sebagai kunci akses, sekaligus konfigurasi awal identitas bot. Yang kedua adalah backend logic. Inilah otak dari bot kami. Kami membangunnya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Telebot atau IOgram. Di tahap ini, kami memprogram command handler agar bot bisa merespon perintah spesifik seperti cek air atau strip lokasi. Ketiga, integrasi API agar bot memiliki data yang akurat. Kami menghubungkannya dengan sumber data sensor melalui REST API. Hal ini memungkinkan bot menarik data kondisi air secara real-time sehingga langsung dari cloud. Terakhir, deployment. Untuk menjamin layanan tersedia setiap saat, bot tidak dijalankan di laptop pribadi, melainkan dideploy ke cloud VPS. Dengan ini, bot dapat beroperasi dengan otomatis 24/7 non-stop tanpa gangguan. Dan selanjutnya adalah sistem peringatan dini atau early warning system. Fitur unggulan dari sistem ini bukan sekedar menjawab pertanyaan, tetapi kemampuannya untuk memberikan peringatan dini atau early warning system secara proaktif. Berikut adalah mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah mekanisme polling. Bot bekerja secara cerdas dengan melakukan pengecekan ke database setiap 10 menit sekali. Jadi, bot tidak perlu menunggu perintah dari nelayan. Ia bekerja secara mandiri di balik layar. Selanjutnya adalah logika ambang batas.
Kami telah menetapkan parameter kritis sebagai pemicu alarm. Jika sistem mendeteksi kadar oksigen di bawah 4 mg per liter atau tingkat pH di bawah 6,5, bot akan secara otomatis mengirimkan pesan peringatan darurat ke seluruh grup nelayan yang terdaftar. Yang ketiga adalah transparansi data. Pesan peringatan yang dikirim bukan sekedar teks biasa. Di dalamnya sudah tercantum nilai sensor aktual dan titik koordinat lokasi yang bermasalah sehingga informasi yang diterima sangat akurat. Yang terakhir adalah respon cepat. Tujuan akhir dari sistem IWS ini adalah memberikan waktu bagi nelayan untuk melakukan mitigasi secepat mungkin. Misalnya memindahkan keramba ke area yang lebih aman sebelum terjadi kerugian materi atau kematian ikan massal. Analisis dampak ekonomi. Jika kita melihat dari sisi ekonomi, dampak yang dihasilkan sangat signifikan. Strategi ini mampu memberikan reduksi biaya BBM sebesar 40%, akurasi prediksi lokasi hingga 80%, serta efisiensi waktu monitoring hingga 95%, karena sistem bekerja otomatis. Secara fundamental, kita mengubah paradigma nelayan dari metode mencari menjadi menangkap, berbasis data akurat. Selanjutnya adalah roadmap implementasi proyek. Rencana implementasi proyek ini dibagi menjadi 4 tahap strategis. Yang pertama adalah Q1, melakukan pilot test dengan instalasi 3 unit sensor di titik strategis. Yang kedua adalah Q2, melakukan pelatihan model AI agar akurasi prediksi semakin tajam. Dan yang ketiga adalah Q3, memberikan edukasi dan pelatihan langsung kepada komunitas nelayan. Yang keempat adalah Q4, yaitu melakukan perluasan atau scaling jaringan sensor ke wilayah yang lebih luas. Selanjutnya pada bagian kesimpulan, sebagai kesimpulan digitalisasi adalah kunci bagi keberlanjutan ekonomi maritim Indonesia. Melalui integrasi IoT dan bot Telegram, kita tidak hanya menjaga ekosistem perairan, tetapi juga memberdayakan nelayan dengan informasi akurat untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara lebih efisien. Demikian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.